Shalom kepada semua sidang jemaat Allah yang hadir pada pagi ini. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Dan biarlah kita mau menyiapkan hati kita untuk bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Dan pujian yang kita naikkan menjadikan dupa yang harum. Mari kita akan bangkit berdiri semua. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Puji Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Pada pagi ini kami mengucap syukur karena Engkau telah menjaga dan melindungi kami sepanjang malam. Dan kami dapat tidur dengan baik dan kami menerima kesehatan dari yang baik dari Engkau Tuhan. Mari Engkau tolong Tuhan untuk ibadah kami pada pagi ini, supaya semua dapat berjalan dengan baik Tuhan. Mulai dari awal ini sampai pada akhir, dan biarlah Tuhan kami mau menyiapkan hati kami sesungguhnya untuk menyembah kepadamu dan melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Bapak Engkau mau tolong juga bagi mereka yang dalam perjalanan ke tempat ini Tuhan. Engkau mau bungkus dalam kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Mari Bapak Engkau mau tolong Tuhan pada pagi ini supaya kami boleh melakukan ibadah dengan baik. Dan kuasa Roh-Mu ada bersama dengan kami. Apabila ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau Tuhan, kami usir keluar di dalam nama Yesus. Dan biarlah kami boleh menikmati indahnya ibadah ini pada pagi ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan amin, amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi. Buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini, kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan itu baik. Selamat pagi buat Ibu Rodi yang sudah hadir melayani kita. Kita percaya kita hadir pada pagi hari ini bukan karena kuat gagah kita, amin. Karena Tuhan kasih sayangnya, cintanya terus ada buat kita. Mari kita akan masuk dalam pujian kita, naikkan pujian terbaik bagi Dia. Sebab dekat Bapa saja hati kita tenang. Amin. Jiwa
sekalipun, Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hati kami lebih daripada siapapun, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Berapa banyak yang hadir pada pagi hari ini percaya kalau Allah itu ada di sekeliling kita. Boleh saya melihat tangannya? Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita ada lagu lama yang syairnya bagus sekali Bapak Ibu. Di situ dikatakan bahwa kiri kanan kita ada Tuhan, sekeliling kita ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Tuhan selalu bersertaku. Saya mau ngajak Bapak Ibu untuk nyanyikan lagu ini tanpa musik dulu, supaya syairnya lebih terasa di hati. Kiri kananku ada, yes, sekelilingku ada, amin. Dalam hidupku ada, Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi boleh ya Bapak Ibu? Kiri kananku ada, yes, sekelilingku ada, amin. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada siang malam. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua. Kiri kanan ku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu
bersamaku. Memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Haleluya, puji Tuhan. Kita siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, amin? Amin. Mari kita bertepuk tangan semua, kita menyanyikan lagu bersyukur. Saya mau lihat tepuk tangannya buat Tuhan di atas kepala. Hey. Sama-sama kita katakan. Ucaplah dan lihatlah siapa yang baik, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari semua syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sama-sama katakan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Semuanya syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala
hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku selamanya, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Masih semangat memuji nama Tuhan? Saya undang untuk duduk dulu sebentar. Kita mau masuk dalam penyembahan kita. Yang merasakan kalau Tuhan itu baik, saya mau lihat tangannya terangkat. Belum semua, saya mau lihat kalau Tuhan itu baik. Pujian ini mengatakan kalau Tuhan itu maha tinggi. Tuhan itu maha tinggi. Yes. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang maha tinggi. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan Yesus. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ucap syukur saudara. Kalau hari-hari ini Tuhan semakin baik. Semakin luar biasa. Semakin luar biasa Tuhan ada dalam hidup kita semua. Terima kasih Bapak, Kau Allah yang baik. Allah yang luar biasa Yesus. Pujian ini mengatakan dalam badai pun Tuhan bisa tenangkan. Dalam ombak Tuhan bisa tenangkan segala masalah. Yes, haleluya Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya kan tangan-Mu, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya dan tangan-Mu, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku.
mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati Tuhan. Kami gak akan takut Tuhan, karena kami tahu Kau selalu di sisi kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Mau sama-sama kita naikkan pujian ini. Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Oh Tuhan, cuman Tuhan yang bisa membuat mujizat sejati, saudara. Badai mau ngamuk kayak apapun, laut pun Tuhan yang tenangkan, saudara. Gak ada jalan keluar lagi, cuma Tuhan, saudara. Cuma Tuhan jalan keluar kita. Mungkin hari-hari ini dunia semakin jahat, tapi kami percaya Tuhan semakin baik. Apapun permasalahannya, kita percayakan semuanya kepada Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Tuhan, jika mana ada di sini yang punya beban berat Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan mengatakan dengan iman kalau kami mau serahkan dalam Engkau Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang bisa mengangkat dari setiap beban kami. Mungkin beban itu luar biasa, tapi Engkau lebih luar biasa Tuhan. Kita percaya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Kau ringankan Tuhan, Kau hilangkan Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan terima kasih, Yesus terima kasih. Dengan apa kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Inilah dah setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Jauh daripada sempurna Tuhan. Tapi biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap doa kami Tuhan. Kami mau Tuhan taruh di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah semua kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Suara Yesus.
Ya, puji Tuhan. Sekali lagi shalom kepada semua sidang jemaat yang telah hadir pada pagi ini. Dan sudahkah kita siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan? Sudah kita siap? Puji Tuhan. Baik, nanti Ibu Rode akan maju dan akan membawakan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Puji Tuhan, mari. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara, kita berdoa terlebih dahulu untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini berbicaralah kepada kami, ajarkan kami tentang hal baru. Supaya setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Bahkan melalui kami Tuhan ada begitu banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan, belum percaya kepada Tuhan, menjadi percaya. Oleh karena itu jadikanlah kami berkat dimanapun kami berada dan Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana kita kembali kepada hakikat kita sebagai seorang manusia dengan tugas amanat agung Tuhan kepada kita. Judul firman Tuhan hari ini adalah Ini Aku, Utuslah Tuhan. Bapak Ibu boleh ikuti saya, Ini Aku, Utuslah Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, ketahuilah bahwa Tuhan punya kehendak yang ingin dilakukan kepada kita. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4 saya akan bacakan kepada saudara. 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4 berkata begini, itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang yang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi ada sebuah kehendak yang Tuhan berikan kepada kita. Ada kalimat di situ mengatakan di dalam Alkitab, Tuhan kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Semua orang, ya, tidak terkecuali. Bahkan di dalam Matius pasal 28 ayat 19, Tuhan memberikan sebuah amanat agung yang besar. Dia berkata begini, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudaraku, perhatikan dengan baik, Tuhan memberikan sebuah amanat bukan untuk kita jadi kaya raya. Betul? Ketika Tuhan bilang begini, pergilah, karena itu pergilah. Dan apa yang Tuhan kehendaki itu bukan Tuhan bicara begini, yang ku kehendaki supaya kamu banyak uang, yang ku kehendaki supaya kamu sehat-sehat aja, yang ku kehendaki supaya kamu pergi, kamu makan-makan sama orang-orang yang kamu kenal. Enggak, saudaraku. Tapi di situ dikatakan bahwa yang ku kehendaki adalah supaya kita membawa orang-orang yang belum selamat menjadi selamat. Yang ku kehendaki adalah kamu pergi, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Jadi ternyata dalam kekristenan begini saudara, menjadi baik aja belum cukup. Menjadi baik aja belum cukup. Tuhan pengen kita menjadi baik, benar, serupa dengan Allah, tetapi juga kita menolong, menyelamatkan orang-orang yang belum percaya menjadi umat Tuhan. Amin. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kita semua ini dipanggil, bukan cuma murid-murid Tuhan ya. Kita semua jemaat Tuhan dipanggil untuk memenangkan jiwa. Semua orang yang ada di sini dipanggil untuk memenangkan jiwa. Siapa jiwa-jiwa itu? Teman kerja kita. Siapa jiwa-jiwa itu? Tetangga-tetangga kita. Siapa jiwa-jiwa itu? Keluarga kita. Siapa jiwa-jiwa itu? Orang-orang yang kita kenal. Jadi sebenarnya kita bukan cuma dipanggil untuk benar, hidup dalam kebenaran, hidup menjadi baik, tapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi pemberita Injil. Katakan kiri kanan, kita ini penginjil. Kita ini penginjil. Jadi sebenarnya Tuhan tidak pernah mau berhenti berkarya dalam hidup kita. Ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita sudah mengenal Tuhan, Tuhan pengen kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Siapa yang dibawa? Kalau dalam ayat ini kita tahu yang dibawa adalah orang yang belum kenal Tuhan, belum tahu Yesus, belum tahu siapa itu Tuhan kita. Mungkin mereka pernah dengar orang Kristen, mereka pernah dengar gereja, mereka pernah dengar soal Tuhan, Yesus.
Tetapi mereka tidak tahu kebenarannya. Mereka adalah orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Dan kita punya kewajiban untuk menceritakan ini kepada mereka. Amin. Tapi yang kedua, dalam 2 Petrus 3 ayat 9 berkata demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang-orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudaraku, ternyata yang kedua begini. Jadi yang pertama kita menginjili kepada siapa? Yang belum kenal Tuhan. Yang bukan orang Kristen. Ya. Yang kedua, kita juga menginjili kepada siapa? Kepada orang-orang Kristen tapi tidak beribadah. Emang banyak orang yang KTP-nya Kristen, agamanya kalau ditanya Kristen tapi nggak pernah datang ke gereja. Ada orang yang KTP-nya Kristen, kalau ditanya agamanya Kristen tapi nggak hidup dalam kebenaran. Masih mabuk-mabukan, masih hidup di dalam pertengkaran, masih hidup di dalam kehidupan yang jauh dari Tuhan. Nah, kepada orang-orang seperti itu kita juga wajib memberitakan Injil. Jadi saudara paham ya, kita wajib memberitakan Injil kepada siapa? Yang belum kenal Tuhan, yang bukan Kristen. Yang kedua, kita wajib memberitakan Injil kepada siapa? Kepada orang-orang yang sudah kenal Tuhan tetapi tidak beribadah kepada Tuhan. Jadi orang-orang Kristen nih tapi gak pernah datang ke gereja. Orang Kristen nih tapi gak pernah tahu siapa itu Tuhan Yesus. Wow, kita punya tugas banyak ya. Kalau dipikir-pikir berarti banyak ya yang kayak gitu di sekitar kita ya. Jangan-jangan di rumah kita juga ada. Saya ini perjuangan nih, karena di rumah saya ada yang belum kenal Tuhan. Dan itu perjuangan berat untuk bisa bikin percaya, saudaraku. Sebuah hasil penelitian menyatakan begini, 85% pertobatan terjadi karena penginjilan di marketplace. Jadi hasil riset begitu. 85% orang berhasil menginjili sampai orang bertobat itu bukan saya lahir jadi penginjil lalu kemudian saya bertemu orang yang saya nggak kenal saya injili. Jarang terjadi. 85% menyatakan biasanya ini terjadi kalau kita menginjili sesama kita. Ibu-ibu punya kelompok kan, teman-teman arisan, ya kan, teman main, terus kita nginjilin. Anak-anak yang kuliah punya teman-teman di kampusnya kan, kalau di STT temannya udah Kristen semua ya, udah bertobat semua lagi. Kalau di kampus misalnya teman-teman di kampus, di sekolah punya teman-teman kan, itu kita bisa injili. Kita di keluarga kita, ada keluarga kita kan yang belum kenal Tuhan, itu kita bisa injili. Karena 85% lebih efektif penginjilan di marketplace. Penginjilan kepada teman-teman yang kita kenal. Teman-teman alumni, teman-teman ngopi kita, teman-teman ngobrol kita, keluarga kita, teman sekolah, teman arisan, bapak-bapak yang suka mancing, teman mancingnya pergi kalau mancing sama gengnya gitu ya. Teman kantor gitu. Jadi firman Tuhan menyatakan, ayo kita beritakan Injil, jadikan mereka murid Tuhan. Baptislah mereka. Dan bahkan di sini hasil riset yang saya lakukan di kaum muda GBI ya, kebetulan saya adalah Chief Research Officer di sana. 78% kaum muda GBI beragama Kristen karena keluarganya Kristen. Nah ini juga menyatakan gini, jadi kebanyakan orang jadi Kristen karena punya keluarga yang Kristen. Nah berarti kan kemungkinan kita menginjili keluarga yang Kristen, yang bukan Kristen ya, karena kita udah Kristen, kita menginjili besar banget. Karena 78% mereka jadi Kristen karena keluarganya Kristen. Nah di sini kiri kanan keluarganya masih ada yang belum Kristen nggak? Kita pulang kita injili, gitu ya. Karena tugas kita bukan diem-diem aja. Orang Kristen bukan cuma dipanggil untuk diem-diem aja jadi orang baik-baik doang. Tapi ternyata itu nggak selesai sampai di situ. Jadi orang baik dan benar itu bagus, itu sangat hebat. Tapi ternyata tugas kita nggak selesai sampai di situ. Tuhan bilang kalau kamu udah benar, kamu nyatakan kebenaran itu. Kalau kamu udah kenal Tuhan, kamu sudah bertobat, kamu nyatakan Injil itu supaya orang jadi sama kayak kamu bertobat juga. Amin. Nah, pertanyaannya siapa yang harus melakukan misi Tuhan ini? Siapa yang harus melakukan itu? Saudaraku, saya jadi teringat dengan kisah Yunus, saya bacakan ya. Di dalam Alkitab kita dalam Yunus pasal yang pertama.
Yunus pasal yang pertama ayat 1 sampai 4. Saya bacakan dengan pelan-pelan, saudara bisa simak. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, demikian, bangunlah pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat dia di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dengar dengan baik saudara, saya akan bercerita, lalu kemudian saudara simak dengan baik, nanti kita akan mengerti siapa ini panggil sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, ada seorang nabi yang bernama Yunus, dia dipanggil Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Ini kita guru-guru sekolah minggu udah tahu semua. Nah ketika pergi ke Niniwe dia tidak mau pergi, dia malah ingin pergi ke Tarsis. Dia kabur, naik kapal yang berbeda. Saudara bisa tangkap ya dari perikop ini. Apa yang terjadi? Saudaraku, kalau kita nih nyuruh orang, misalnya saya nyuruh orang nih, tolong dong ambilin saya sapu gitu ya. Saya nyuruh anak saya nih, tolong dong ambilin saya sapu gitu. Terus dia nggak mau. Biasanya yang dilakukan orang tua itu bisa marah, betul ya? Atau nggak nyuruh lagi. Kalau dia nggak mau ya udahlah, saya udah males nggak nyuruh lagi gitu. Kalau saya di kantor punya staff gitu ya, saya suruh dia nggak mau kerjain, ya udahlah saya aja yang kerjain gitu. Gitu. Kita tuh kalau orang udah nggak mau, kita tuh udah males nyuruh orang itu. Betul ya? Jadi ketika Yunus disuruh sama Tuhan pergi ke Niniwe, dia nggak mau pergi ke Tarsis. Sebenarnya Tuhan bisa nggak panggil orang lain? Bisa. Ah udahlah nggak mau lah sama Yunus lah, dia nggak mau nurut, ya udahlah panggil orang lain. Bisa. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan bilang, oh Yunus kamu nggak mau pergi ke Niniwe? Oke, saya cari orang lain. Enggak, saudaraku. Ketika Yunus pergi ke tempat lain, Tuhan tetap cari dia. Gimana cara nyarinya? Wow unik saudaraku. Unik di situ. Tetapi Tuhan, ayat 4 berkata begini. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Yang Tuhan lakukan ketika dia menyuruh Yunus gak mau pergi, Tuhan gak bilang, udah aku cari orang lain. No, Tuhan samperin Yunus dengan cara apa? Menurunkan angin besar, angin ribut ke laut sampai kapal itu ingin karam. Semua orang pada ketakutan ya. Tapi ayat kelima di situ berkata begini, 5b. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Nah, ini lucu lagi nih. Tuhan itu kan ada orang yang namanya Yunus, dia nggak mau pergi ke Niniwe. Tuhan tetap panggil dia dengan cara apa? Kasih badai, angin ribut. Tapi lucunya Yunus itu ketika ada angin ribut, kita tuh kalau ada angin ribut ya, naik kapalnya mau tenggelam, perasaan kita kayak gimana? Takut kan? Iya kan? Panik kan? Iya kan, nyari pelampung, nyari apalah barang-barang segala macam, buangin air keluar. Yang Yunus lakukan dia ngapain? Turun ke bawah, tidur. Alkitab bilang apa? Tidurnya nyenyak. Wow. Wah, kalau kita gimana tuh? Udah nyuruh orang yang nggak mau, kita kasih omelan karena dia tetap nggak mau. Bayangin ya, kita suruh anak kita ngambil sapu, anak kita nggak mau, terus kita omelin, dia malah masuk ke kamarnya, dia tidur nyenyak. Gimana perasaan saudara? Kesel kan? Gitu ya. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Ternyata Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan gak bilang, oh Yunus emang kamu keras kepala Yunus. Ya udahlah, aku cari orang lain. Enggak saudaraku. Tuhan izinkan terjadi seperti ini. Orang-orang yang ada di kapal, dia berpikir gini, ini gara-gara siapa sih sampai kapal ini mau karam? Gara-gara siapa sih terjadi badai ini? Pasti ada penyebabnya. Maka mereka membuang undi, saudaraku. Kalau saudara baca dengan hati-hati ya. Mereka membuang undi untuk cari tahu siapa yang menyebabkan kapal ini mau tenggelam. Ketika buang undi, Tuhan izinkan terjadi. Keluarlah nama si Yunus. Keluar dia. Saudara lihat, Tuhan apakah menyerah dengan orang ini? Tidak, saudaraku. Ketika diundi, keluarlah nama Yunus.
Bahkan di situ diceritakan karena itulah Yunus dibuang ke laut. Ketika nama Yunus diketahui keluar gitu ya, orang-orang nanya, kamu bikin salah apa sih? Yunus bilang, iya, aku disuruh Tuhan ke satu tempat tapi aku malah melenceng. Terus akhirnya bagaimana ini? Mereka sudah mendayung segala macam tapi kapal tetap mau karam. Akhirnya Yunus bilang, buang aja aku ke laut. Dibuanglah dia ke laut. Nah pertanyaannya gini, apakah Tuhan berhenti di situ? Ketika dibuang ke laut ya udahlah, kalau Yunus gak mau, kalau dia mau mati ya udahlah gitu. Enggak saudaraku, Tuhan gak izinkan Yunus mati. Ketika dia buang ke laut, muncul sebuah ikan besar, seekor ikan besar. Bukan ikan paus saudaraku, saya gak tahu namanya apa, tapi firman Tuhan cuma bilang ikan besar. Orang-orang bilang mungkin paus biru gitu ya. Saya gak tahu ikannya, yang jelas ikannya bukan ikan julung-julung, bukan ikan como, juga bukan ikan teri gitu ya. Pokoknya ikan besar. Ditelanlah Yunus di situ. Logikanya saudaraku, apakah orang bisa hidup 3 hari 3 malam di dalam perut ikan? Enggak lah, kan orang butuh oksigen untuk bernafas. Saudara tanpa sadar kita ini bisa hidup karena kita bernafas. Coba tutup hidung kita, tutup mulut kita nggak lama lagi meninggal saudaraku. Kenapa? Nggak ada oksigen. Di dalam perut ikan itu nggak ada. Dan rasanya orang akan mati di situ. Tapi dia tetap bertahan hidup. Sampai apa? Apakah Tuhan menyerah sampai di situ? Tidak saudaraku. Sampai ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Wow. Setelah dimuntahkan ke darat, apakah Tuhan bilang gini, Yunus, kamu udah ke darat kan? Udah bertobat kan? Ya udah, kamu pulanglah. Capek juga nyuruh dia nanti nggak mau lagi. Apakah begitu saudaraku? Enggak. Karena setelah itu ada pasal ketiga saudaraku. Perhatikan ada pasal 3. Pasal 3 ayat pertama dalam Yunus berkata begini, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Wow. Yunus sudah seringkali menolak Tuhan, tapi Tuhan tetap ngotot sama Yunus untuk pergi. Datanglah firman Tuhan untuk keberapa? Kedua kalinya. Tuhan gak nyerah sama orang ini. Tuhan berfirman lagi, pergi ke Niniwe. Alkitab berkata begini, Niniwe berapa hari perjalanan jauhnya? 3 hari. Saudaraku, zaman dulu itu gak kayak zaman sekarang. Kita bisa tahu nih, oh kota Jakarta misalnya 64 km gitu ya luasnya gitu. Contohnya ya. Atau kota Tangerang misalnya 84 km luasnya gitu ya. Kayak gitu enggak. Zaman dulu tuh enggak. Jadi untuk mengukur luas sebuah kota itu dikelilingi. Kalau dia sudah mengelilingi, berapa hari dia jalan jauhnya? Kalau dia 3 hari jalan, misalnya dia mulai dari titik ini nih. Dia jalan ke sini sampai ke titik ini lagi, berapa hari jauhnya perjalanan itu? Nah ternyata Niniwe itu luasnya, saking luasnya, 3 hari, 3 malam perjalanan baru bisa balik ke titiknya. Segitu jauhnya. Teman-teman kalau misalnya mau nyobain, mau cari tahu luasnya Niniwe, teman-teman boleh jalan tuh 3 hari, 3 malam. Nah kembali lagi ke titik itu, jadi udah bisa bayangin loh. Misalnya dari Cempaka Putih, oh jalan sampai ke Puri Kembangan, balik lagi ke Cempaka Putih gitu ya. Itu berapa hari? Kalau belum nyampe 3 hari, nah berarti masih belum jauh gitu ya. Jadi segitu luasnya. Saudara, yang menarik di sini, kita lanjutkan baca ayatnya ya. Saya bacain pelan-pelan saudara. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditinggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesar orang memaklumkan
dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dan dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukan. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Perhatikan dengan baik saudaraku, ini menarik gini. Niniwe itu 3 hari perjalanan jauhnya. Yunus baru berapa lama? 1 hari. 1 hari perjalanan dia bilang begini, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Hai bertobatlah karena 40 hari lagi kalau gak bertobat Niniwe ditunggang balikan. Cuma ngomong gitu. Orang-orang bertobat. Waktu raja dengar, raja gak bilang gini, Allah saya kan raja punya kekuasaan. Gak bilang gitu. Ketika dia dengar, raja ngapain? Turun dari singgasananya, membuka jubah kerajaannya, memakai kain kabung, duduk di abu. Bahkan raja bilang semua orang di kota Niniwe harus berpuasa termasuk ternak. Bayangin segampang itu loh. Pertanyaannya begini saudaraku. Niniwe itu besarnya 3 hari perjalanan jauhnya. Yunus baru 1 hari perjalanan. Dia cuma memberitakan bahwa Niniwe akan ditunggang balikan, semua orang bertobat. Kita kan nanya begini, kayaknya nih saudaraku kayaknya ya. Dengar dengan baik, kayaknya lebih ribet ketika Tuhan nyuruh dia ke Niniwe ketimbang dia memberitakan Injil di Niniwe, memberitakan kabar kebenaran di Niniwe dan orang-orang bertobat. Benar gak? Kayaknya lebih ribet di part pertama, betul ya? Ketika dia lari dari Tuhan, sampai akhirnya badai mengamuk di lautan, sampai Niniwe jatuh ke lautan, sampai Yunus jatuh ke lautan, dimakan sama ikan besar, ditelan ikan besar, dimuntahkan, kan lebih ribet prosesnya ketimbang ketika dia ada di Niniwe. Betul ya? Pertanyaannya gini, kalau segampang itu kenapa Tuhan ngotot banget sama Yunus? Kalau segampang itu memberitakan Injil lalu kemudian orang bertobat, memberitakan kebenaran lalu kemudian orang bertobat. Ketika Yunus memberitakan kebenaran lalu orang-orang bertobat, kalau semudah itu kenapa sih Tuhan ngotot banget sama Yunus? Apakah gak bisa Tuhan datang kayak sekarang nih konteksnya. Apakah gak bisa Tuhan datang pribadi-pribadi ke setiap orang lalu kemudian membuat orang bertobat? Bisa. Kita dengar kesaksian berapa banyak orang yang bertobat karena bertemu Tuhan Yesus. Betul? Karena mimpi ketemu Tuhan Yesus, karena melihat Tuhan Yesus, karena mendengar suara Tuhan Yesus. Tuhan bisa datang secara pribadi kepada orang-orang. Tapi kenapa Tuhan ngotot banget memakai Yunus? Meskipun kayaknya gampang banget ternyata memberitakan kebenaran dan orang bertobat. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan ingin melibatkan kita di dalam misi Tuhan. Katakan kiri kanan, kita harus terlibat. Jadi kalau Tuhan mau membuat seluruh orang bertobat, urusan kecil buat Tuhan, saudaraku. Dia mau bikin satu Jakarta bertobat, urusan kecil. Tuhan bisa melakukan semuanya. Tapi Tuhan pengen kita terlibat di dalamnya untuk memberitakan misi Tuhan. Yaitu apa? Injil Tuhan. Siapapun saudara. Mau saudara pelayan di tempat ini, mau saudara aktivis, ataupun jemaat biasa, Tuhan pengen saudara terlibat. Saudara bisa bilang gini, Tuhan aku gak mau, aku gak bisa. Dengar, ketika kita bilang tidak mau dan tidak bisa, Tuhan tidak berhenti untuk menyuruh kita. Ingat cerita Yunus? Gak mau pergi, gak melaksanakan tugas Tuhan. Tuhan gak berhenti, Tuhan akan cari saudara sampai saudara mau. Dulu juga saya gak pernah mau memberitakan kebenaran firman. Gak pernah mau memberitakan Injil. Sampai Tuhan tidak menyerah, sampai di satu titik saya tahu hidup saya sementara. Dan gak ada yang bisa kita lakukan lebih mulia daripada membawa orang ke dalam pertobatan. Saudaraku, apa mukjizat paling besar dalam dunia ini? Orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, kadang-kadang setan juga bisa menyembuhkan orang. Dukun itu bisa juga menyembuhkan orang. Apa? Orang miskin jadi kaya, pergi ke dukun juga ada persugihan-persugihan yang bisa bikin orang miskin jadi kaya. Jadi mukjizat terbesar itu apa? Ketika membuat orang bertobat.
Karena itu gak mungkin bisa dilakukan oleh setan manapun saudaraku. Itu cuma bisa dilakukan oleh kuasa Allah. Amin. Saudara, jadi kalau kita udah sadar begini, oh saya harus terlibat di dalam kebenaran ini. Saya harus terlibat di dalam memberitakan firman. Tuhan ingin kita terlibat di dalam misi Allah. Tuhan ingin kita mengambil bagian itu saudaraku. Maka apa yang kita harus katakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, saudara, dalam kebenaran kita memahami bahwa ini harus diberitakan. Bagaimana caranya? Ada model penginjilan ya dengan persahabatan dan interpersonal. Saudaraku, model penginjilan yang sangat efektif ketika kita bersahabat dengan orang yang kita injili. Dulu ada gereja kita yang nggak boleh berdiri saudaraku. Lalu kemudian saya sering nongkrong sama anak-anak di sekitar situ. Nyanyi-nyanyi, ngobrol-ngobrol gitu ya. Saya belajar lagu-lagu yang lagi ngetren waktu itu. Waktu itu zamannya lagu yang zamannya ST12, Wali gitu ya. Waktu itu zaman itu. Jadi saya belajar banyak lagu. Saya nyanyi-nyanyi bareng mereka, bersahabat dengan mereka. Dan akhirnya pelayanan bisa dilakukan. Bahkan saya adalah satu-satunya orang Kristen yang jadi ketua panitia buka puasa bersama, saudara. Kenapa? Karena persahabatan itu bisa terjalin, kenapa? Dari hubungan interpersonal yang baik. Nah pertanyaannya gini, kalau kita udah bersahabat dengan mereka, kita mau nyampein apa ke mereka? Gampang, ada 4 hal yang mau disampaikan saudara. Pertama, katakan bahwa Tuhan Allah mengasihi saudara. Jadi jangan ancem-ancem dengan bertobat nggak, kalau nggak bertobat masuk neraka. Enggak, itu yang kita beritain. Kita beritain bahwa Tuhan itu kasih. Tuhan itu mengasihi. Tuhan itu mencintai. Dan manusia itu penuh dengan dosa. Dosa itu membuat manusia terputus dengan Tuhan hubungannya. Dan satu-satunya jalan yang bisa membuat hubungan itu connect kembali, sambung kembali, itu cuma Tuhan Yesus. Makanya Tuhan bilang, akulah jalan kebenaran. Tidak ada orang yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara paham bahwa ternyata hubungan kita yang baik ini, yang penuh dengan cinta kasih dengan Allah, itu rusak karena dosa kita. Dan Tuhan mengembalikan itu. Caranya supaya itu kembali adalah terima Tuhan Yesus. Simple. Saudara, kalau saudara datang dengan persahabatan, saudara ngomong, saudara gak akan ditolak. Mungkin dia belum jadi Kristen, tapi setidaknya sudah mendengar ini. Ada begitu banyak orang-orang Kristen yang bertobat ya, yang dulunya bukan Kristen. Ini berkali-kali, mungkin 100 kali diberitahu, mungkin 200 kali diberitahu, baru dia mengalami pertobatan. Ada yang 1-2 kali diberitahu, dia sudah bertobat. Tapi saya mau katakan begini saudaraku, entah kapan benih yang kita tabur itu tumbuh, kita gak pernah tahu kapan. Tapi tabur saja. Kita gak pernah tahu kapan dia bertobat, tapi kasih tahu aja, beritakan Injil aja. Karena firman Tuhan berkata, kita mungkin menabur. Kita mungkin menyiram. Tapi Tuhan dengan segala kuasanya akan memberi apa? Pertumbuhan. Perhatikan dengan baik, Yunus memberitakan kebenaran. Yunus memberitakan seruan pertobatan. Tapi yang menyentuh hati manusia untuk bertobat itu urusan Tuhan. Nyatakan saja, berani saja. Karena mau sampai kapanpun saudara menolak, Tuhan tetap akan cari saudara untuk memberitakan kebenaran firman. Lalu kemudian ada juga model penginjilan dengan, saudaraku, selain persahabatan dengan pelayanan media. Nah kita setiap hari megang media sosial kita, gadget kita. Saudara punya Instagram, saudara punya Facebook, saudara punya TikTok. Nah gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Saudaraku, kita bisa menggunakan itu untuk kebenaran firman Tuhan. Kita bisa menggunakan itu untuk penginjilan. Kalaupun saudara nggak bisa berkhotbah, minimal kabarkanlah hal-hal baik di situ. Jangan isi media sosial kita adalah berantemnya kita sama suami kita. Gue udah tahu lo kayak gitu, udah biasa gue diginiin. Coba aja lu cari istri lain, nggak ada yang sebaik gue. Waduh saudara, ayolah anak-anak muda gunakan media sosial kamu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dapat berkat dari Tuhan, kesaksian di media sosial. Dapat mujizat dari Tuhan, kesaksian di media sosial. Sehingga orang-orang tanpa sadar, mereka baca setiap hari yang mereka lihat feed tentang Tuhan Yesus.
Mungkin kalian gak khotbah di situ, tapi terima kasih Tuhan Yesus, kemarin aku sakit dan Tuhan sembuhkan. Dalam memori orang-orang itu sudah terlintas tuh tentang Tuhan Yesus. Fitnya itu tentang itu. Bukan fitnya isinya begitu, ngutang mulu bayar gak mau tapi jalan-jalan kemanapun gitu ya. Saudara, gak kayak gitu saudara. Jadi mari kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Lewat media sosial kita. Selain ini, saudara ayo kita ubah ya. Ribut-ribut jangan upload di media sosial. Tuhan itu terlalu sibuk untuk bacain status-status kita ya saudaraku ya. Jadi saudara jangan curhat-curhat masalah pribadi yang akhirnya malah gak memuliakan nama Tuhan di situ. Selanjutnya saudaraku, ada juga penginjilan dengan cara saudara pelayanan sosial. Nah ini juga menyentuh. Saudara yang punya kemampuan, materi atau waktu untuk melakukan diakonia, saudara bisa lakukan. Beberapa waktu yang lalu saya sakit saudara, dan dari gereja ini mengirimkan kasih kepada saya. Saudaraku, ketika itu diterima, saudara di rumah saya kan ada orang yang gak kenal Tuhan. Dia baru tahu, ternyata orang Kristen itu begitu perhatian ya, begitu care satu dengan yang lainnya, sampai ada bentuk kasih yang diberikan saudara. Itu hal simpel, tetapi ketika orang menerimanya, orang melihat, oh ternyata di dalam kekristenan itu, sesama saudara seiman itu saling mengasihi, saling menyayangi. Bukti nyata yang dilihat oleh orang-orang betapa besar kasih yang ada di dalam kekristenan. Nah ketika kita bisa melayani seperti ini saudaraku, ini adalah Mother Teresa, itu adalah gambaran seorang yang memberikan hidupnya untuk melayani orang-orang kusta di Kalkuta saudaraku. Nah kita mungkin gak punya uang nih, mungkin saya gak punya uang. Tapi saudara ketika teman kita sakit, doain. Telepon. Itu kan gak butuh bayar saudara. Betul? Ketika saudara kita punya masalah, kita datengin, kamu gak apa-apa, kamu oke gitu. Jadi ada kasih yang ditunjukkan dalam pelayanan diakonia kita. Ketika kasih ditunjukkan dalam pelayanan diakonia kita saudaraku, ada begitu banyak orang-orang yang akan merasakan kasih Kristus melalui kita. Waktu saya pelayanan anak jalanan saudaraku, lalu kemudian suatu ketika saya pernah ngajak, tapi nggak dalam rangka pelayanan kali ini, ada anak jalanan yang minta uang, saya waktu itu makan di kampus Jayabaya, lalu kemudian saya ngajak dia makan nih, barengan sama saya nggak kasih uang tapi ngajak dia makan. Terus yang aneh, dia bisa bilang gini, kakak orang Kristen ya, yang ada salibnya. Saya nggak bilang saya orang Kristen, dan saya nggak bilang, kamu makan sama kakak ya Tuhan Yesus memberkati. Saya nggak ngomong gitu, saya cuma bilang ayo kita makan. Tapi kenapa dia tahu kalau saya orang Kristen? Inti cerita saya mau kasih tahu begini saudaraku. Karena di luar yang bukan kekristenan ya, kita itu dikenal sebagai orang yang mengasihi sesama kita. Jadi gak perlu ngomong soal Yesus, ketika kita mengasihi dengan sangat besar, mereka udah tahu kita Kristen. Dan nyatakanlah kasih itu kepada sesama kita, itu pun bentuk penginjilan kita. Yang terakhir saudaraku, soal penginjilan dalam keluarga. Nah ini menarik nih, gini ini penting. Bapak ibu saudara yang sudah dewasa menjadi Kristen karena pilihan kita, betul ya? Dari sekian banyak agama, saya memilih Kristen, betul? Pertanyaannya adalah, anak kita waktu lahir, apakah dia memilih jadi Kristen? No. Dia dipilihkan agamanya oleh siapa? Orang tuanya. Ditanya, ini anaknya namanya siapa? Teresa. Agamanya apa? Oh Kristen. Karena mama papanya Kristen, maka dipilihkanlah agama itu ke dia. Betul ya, saudaraku? Tapi kita bertanggung jawab sebagai orang tua. Ketika kita udah pilihkan, kita ngapain? Bawa anak itu ke sekolah minggu. Ceritakan tentang Tuhan Yesus, betul ya? Sehingga ketika dia dewasa, nih kayak anak-anak STT di depan nih, kan masih kecilnya udah Kristen kan? Ketika dewasa, dia sendiri memilih jadi Kristen. Karena kenapa? Orang tua mendidik dengan baik di rumah, tentang apa? Tuhan. Waktu bayi, kita semua dipilihkan agamanya oleh orang tua kita, betul ya? Tapi ketika kita udah dewasa, kita sendiri memutuskan jadi Kristen. Kenapa? Karena kita diperkenalkan. Nah sekarang saya mau kasih tahu saudaraku, anak kita itu anggaplah dalam logika kita nih, dia belum Kristen. Karena dia belum memilih secara pribadi. Kalau dia udah remaja, dia udah bisa kenal ya, udah bisa memilih. Anggaplah dia belum Kristen nih, anggaplah meskipun di KTP, di kakaknya udah tertulis Kristen. Anggaplah belum. Sekarang saudaraku, anak-anak kita yang belum memilih ini, apakah kita sudah
bawa dia ke gereja? Apakah di rumah kita sudah ajarin dia untuk berdoa sebelum makan? Berdoa sebelum tidur? Berdoa sebelum belajar? Bahkan punya mesbah keluarga saat teduh? Apakah sudah lakukan? Karena kita punya kewajiban menginjili anak kita loh. Jangan merasa aman-aman aja. Oh anak saya udah Kristen karena papa mamanya Kristen. Aman. Oh no saudaraku. Ketika remaja dia bergaul sama orang yang bukan Kristen, dia bisa pindah agama. Saya kasih tahu. Ketika kita nggak ngelakuin penginjilan keluarga, ya kita pikir karena di kakak Kristen itu aman. Enggak. Ada begitu banyak orang-orang yang pindah agama di usia remaja. Atau mungkin dia jadi Kristen tapi seperti yang saya tadi bilang, tidak beribadah kepada Tuhan. Itu belum Kristen namanya. Karena definisi Kristen itu pengikut Kristus. Bukan soal agama, bukan bicara soal agama. Ya sekarang Bapak Ibu Saudara, injili keluarga kita. Yang lahir karena kita Kristen, tapi dia belum memilih Kristen, injili dia. Atau di keluarga kita yang tadinya Kristen tapi sekarang membelot, injili dia. Atau di keluarga kita yang memang bukan Kristen, injili dia. Karena penginjilan keluarga ini strong power. Kekuatannya besar. Amin. Serba banyak dari saudara yang sudah ngomongin tentang firman Tuhan ke anak-anak. Ayo, kalau yang belum, kita ngomongin. Hari ini saat pulang. Atau minimal kalau saudara gak jago khotbah, bawa anak kita ke sekolah minggu. Di situ berikanlah kepercayaan kepada guru sekolah minggu untuk mendidik anak kita juga. Kalau Bapak Ibu mampu, nyatakanlah kebenaran ini kepada mereka. Ini Kak Desrin lagi bikin riset soal peran orang tua dan guru dalam mendorong anak beribadah. Kita gimana? Anak kita bangun pagi, "Ma, aku gak mau sekolah minggu." Oh ya udah. Atau kita mendorong anak kita datang ke gereja. Kita pernah gak nyuruh anak kita, "Ayo kamu wajib ke gereja." Karena di gereja kita kenal Tuhan. Guru-guru sekolah minggu, apakah kita jadi guru yang menyenangkan untuk anak-anak sekolah minggu kita? Karena kita punya tugas juga untuk menginjili mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara, terakhir saya mau kasih tahu gini. Katakan kepada diri kita, utus aku. Ini aku, utuslah Tuhan. Ini aku, utuslah Tuhan. Jadikan aku alatmu. Aku mau terlibat memenangkan jiwa supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bapak Ibu mari ikuti saya. Ucapkan kalimat ini dengan iman dan keyakinan yang penuh. Katakan sama-sama, ini aku. Utuslah Tuhan. Jadikan aku alatmu. Aku mau terlibat memenangkan jiwa. Supaya semua orang diselamatkan. Dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jika Bapak Ibu melakukan firman ini, memberitakan Injil dimanapun kita berada, yakinlah tahun 2022 ini kita membawa satu jiwa. Satu orang di tempat ini membawa satu jiwa kepada Tuhan di tempat ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur firman Tuhan sudah diberitakan. Kami tahu tugas berat dan tidak mudah untuk menyatakan kebenaran-Mu dan memberitakan firman. Tapi kami tahu Tuhan bahwa kami tidak sendirian. Engkau bekerja bersama kami. Sama seperti Engkau menolong Yunus. Bekerja bersama dengan Yunus. Demikianlah Tuhan bekerja bersama dengan kami. Hari ini dimanapun kami. Di sekolah, di rumah, di tempat kerja, di keluarga kami. Kami mau memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kami mau membawa orang kepada pertobatan. Kami mau membawa orang mengenal siapa itu Yesus Kristus. Terima kasih untuk anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau menjadi penginjil-penginjilnya Allah. Kami mau melakukan misi Allah. Bahkan kami imani bahwa tahun ini kami membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Saya percaya semua kita diberkati, amin. Baik, kita akan siapkan
persembahan kedua kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah Bapa melalui firman itu kami disadarkan kembali bahwa tugas kami pribadi belum selesai. Mari Tuhan, biarlah Engkau saja memberikan keberanian, kekuatan kepada kami supaya kami boleh melakukan firman yang baru saja kami dengar. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mempersiapkan persembahan kami yang kedua. Mari ya Tuhan, apa yang mau kami persembahkan kepadamu adalah karena kami mengasihi Engkau. Tuhan, kami mempersembahkan persembahan ini supaya kerajaan-Mu di dunia ini bertambah-tambah besar. Kami mempersembahkan dengan segala sukacita, dengan segala keikhlasan kami. Dan biarlah Bapa, Engkau memberkati semua jemaat-Mu yang ada di tempat ini, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siap mempersembahkan persembahan kami. Haleluya, amin. Kita mau naikkan sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan layak terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Beritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan menutup ibadah kita. Silakan bangkit berdiri kita semua. Kita akan menyelesaikan ibadah kita pada pagi ini. Kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi ini. Mari kita akan berdoa. Kita akan menyanyikan satu pujian. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalamnya, tambah dan dalamnya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indahlah, indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku
Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau adaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indahlah, indahlah, semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Bapa di dalam surga, kembali pada akhir dari ibadah ini kami mengucap syukur karena Engkau sangat baik bagi kami. Dan kami telah memuji dan besarkan nama-Mu dan kami juga telah mendengar kebenaran firman-Mu. Berkatilah akan hamba-Mu yang telah membawakan kebenaran firman-Mu, Ibu Rode Tuhan. Engkau berkati Tuhan keluarganya Tuhan. Engkau tolong Tuhan supaya semua yang dibutuhkannya Engkau mau menyiapkannya. Dan Tuhan Engkau tolong Tuhan dalam pelayanannya banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kerajaan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh siap sedia Tuhan untuk memenuhi apa yang telah kami dengar pada pagi ini Tuhan. Dan biarlah kami boleh tetap semangat Tuhan dalam melayani-Mu Tuhan. Walaupun kami banyak kali mengalami rintangan, tapi kami tahu kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan bagi mereka yang tidak dapat hadir pada pagi ini. Kemungkinan mereka dalam keadaan tubuh yang lemah dan sakit Tuhan. Engkau adalah Allah yang sangat luar biasa. Engkau mau melawat mereka dan memulihkan kesehatan mereka. Dan mereka boleh hadir kembali di minggu yang akan datang di tempat ini Tuhan. Untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Dan juga kami berdoa Tuhan pada minggu yang akan kami lalui, hari-hari yang kami lalui, Engkau menyertai kami dan Engkau tidak pernah meninggal kami barang sedetik pun. Biarlah kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami yang akan kami lakukan di minggu-minggu, hari-hari yang akan kami lalui dalam minggu ini. Dan biarlah pada akhirnya kami akan menerima berkat yang daripada Engkau Tuhan. Kita akan mengangkat kedua tangan kita dan biarlah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan tinggal tetap mulai hari ini sampai Engkau datang kembali menjemput kami di awan-awan dan kami boleh tinggal bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya di dalam kekekalan. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan amin. Selamat.